adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Adik-adik di rumah semua, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, adik-adik di rumah terus jaga kesehatan ya. Nah, sekarang adik-adik semua sudah pada siap belum? Sudah? Nah, kalau sudah, seperti biasa adik-adik, tidak boleh apa? Iya, tidak boleh makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini sama seperti di mana? Betul, sama seperti di gereja. Dan jangan lupa untuk ajak siapa adik-adik? Betul sekali, jangan lupa ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Kita sudah memasuki bulan Desember. Wah, sebentar lagi Natal. Coba kakak mau lihat muka-muka bahagia kalian menyambut hari Natal nanti. Wah, lucu-lucu. Yuk, kita harus semangat beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tema bulan ini adalah pentingnya pemuridan. Ayo pasukan Kristus, kita siapkan hati kita bertumbuh di dalam Kristus dan dipenuhi oleh kuasa dari Tuhan memulai perkataan kita. Apa ya pentingnya dari pemuridan? Makanya ikuti selalu ibadah dari minggu pertama sampai minggu terakhir supaya kita dapat mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Siap penuhi jiwa-jiwa? Luar biasa. Tema minggu ini Elia dan Elisa, pemuridan menurunkan urapan. Elia adalah seorang nabi dari kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahaziah, dan Yoram pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Menurut kitab Raja-Raja dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, Elisa, putra Safat, dipanggil dan diurapi menjadi murid dan nabi oleh Elia. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Elia dan Elisa dan pentingnya pemuridan sehingga menurunkan urapan? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir agar kita semua mendapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang berada dalam surga, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih juga rahmat-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami masih bisa diberikan kesehatan ya Tuhan, dan sekarang kami ingin mulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga selesai, agar kiranya setiap puji-pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, masuki bulan Desember, tema kita bulan ini yaitu pemuridan. Yuk teman-teman, aku undang untuk kalian bangkit berdiri dan kita akan seru-seruan bareng memuji dan menyembah Tuhan. Yes, ayo bangkit berdiri semuanya, kita mau bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Yuk, sambil tepuk tangannya semuanya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku.
ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, dipersilahkan untuk kembali duduk. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi dan kita mau belajar lagu baru ya sama-sama. Terima kasih Aku mau seperti Yesus, hidup oleh
sebagian firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakaknya bisa menjadi rema dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman ini, berkati kakaknya yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak nih di minggu pertama di bulan baru lagi. Nah, kita nggak terasa ya, kita sudah masuk di akhir bulan di tahun 2022. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru dan bulan ini adalah bulan terakhir dan di bulan ini juga kita akan merayakan sesuatu yang nggak kalah penting juga, yaitu kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang disebut hari Natal. Nah, sebelum kita menuju akhir tahun, bulan ini kita mau belajar lagi sama-sama nih. Kakak mau sampaikan cerita firman Tuhan, tema yang baru, pelajaran yang baru untuk kakak dan adik-adik semua, buat teman-teman semua yang setia mengikuti ibadah online pada tahun ini sampai di akhir tahun ini. Nah, di bulan ini kakak punya tema baru, yaitu pemuritan. Nah, di bulan Desember ini tema besar kita adalah pemuritan. Nanti teman-teman adik-adik semua akan belajar, apa itu pemuritan? Pemuritan itu bicara tentang apa aja sih gitu ya. Nah, sebelum kakak bahas lebih jauh, sebelum kakak cerita nanti tentang apa itu yang kita akan pelajari mengenai pemuritan dengan kakak sekolah minggu yang lain, kita akan belajar dulu di minggu pertama ini. Nah, untuk cerita pertama di minggu ini di bulan Desember ini, kakak akan mulai dengan cerita Elia dan Elisa judulnya. Nah, ini adalah orang-orang hebat adik-adik. Kakak mau cerita tentang dua orang hebat ini. Kalau kamu sudah siap, kakak akan mulai ceritanya dan firman Tuhan cerita Alkitab yang kita baca hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 sampai 14. Nanti adik-adik baca lagi di rumah, pelajari lagi supaya lebih mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Oke, kakak akan lanjutkan ceritanya. Zaman dahulu ada seorang raja yang sangat-sangat jahat, namanya Raja Ahab. Raja Ahab itu sangat membenci umat Tuhan atau sangat membenci Nabi Elia yang dipakai Tuhan sebagai nabinya Tuhan. Nah, kalau adik-adik pernah ingat cerita kakak mengenai Nabi Elia yang dipakai Tuhan yang menurunkan api dari langit dan raja yang jahat itu, nah raja ini adalah raja yang sangat membenci Nabi Elia. Dan ketika itu adik-adik Nabi Elia sudah sangat tua. Dia sudah mau selesai pelayanannya sebagai nabinya Tuhan. Nah, pada waktu itu juga Raja Ahab yang jahat ini juga sudah mati atau sudah meninggal. Tapi masih ada orang jahat lagi nih adik-adik yang masih hidup. Siapa itu? Yaitu Izebel. Izebel itu adalah istri dari Raja Ahab. Ratu Izebel ini masih sangat tidak suka dengan Elia. Dia masih suka kejar-kejar Elia. Dia coba membunuh Nabi Elia. Dia coba untuk menyingkirkan Nabi Elia. Dan Elia masih harus tetap berjuang melawan atau berlari dari kejaran Ratu Izebel ini. Karena dia masih mengincar nih. Dia mau bunuh Elia. Dia cari kemanapun Elia pergi. Nah, tapi Elia tidak patah semangat. Dia tetap harus melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsanya pada waktu itu. Nah, suatu kali Elia punya seorang sahabat. Dan sahabat ini kita bisa juga sebut sebagai murid adik-adik. Nah, kalau kamu ingat kata murid, murid itu adalah orang yang belajar kepada gurunya. Nah, Elia sudah tua. Tapi sebelum Elia mati, sebelum Elia dipanggil Tuhan, sebelum Elia selesaikan tugasnya sebagai seorang nabi, Elia punya murid namanya Elisa. Dan Elisa ini bukan cuma murid, dia juga ada sahabat yang sangat dekat sama Nabi Elia. Nah, pada waktu itu Elia berpesan kepada Elisa. Dia bilang gini, Elisa, aku harus pergi ke suatu tempat. Di mana ketika aku pergi kamu gak boleh ikut. Kamu harus tinggal di sini. Aku akan pergi ke Betel. Kata Elisa. Dari Gilgal dia akan pergi ke Betel. Dan Elisa disuruh tunggu di kota Gilgal. Karena Elia akan pergi ke kota Betel. Tapi Elisa ngomong gini, oh enggak. Demi Tuhan dan demi engkau, aku tidak akan pergi meninggalkan Tuhan.
atau Elia, aku akan ikut kemanapun Tuhan pergi, kata Elisa. Elia bilang, oh nggak bisa, kamu harus tinggal di sini. Kamu harus tinggal di Gilgal karena aku harus pergi ke Betel. Tapi Elisa bilang, nggak mau, aku mau ikut. Akhirnya Elia dan Elisa pergi sampai ke Betel. Dan ketika mereka tiba di Betel, Elia ngomong lagi begini adik-adik. Oke Elisa, aku mau kamu ikut aku sampai di Betel. Karena setelah ini aku akan pergi ke kota Yeriko, kata Elia. Tapi sekali lagi nih, Elisa ngomong, tidak, aku akan ikut kemanapun engkau akan pergi. Aku tetap mau ikut sampai di Yeriko, kata Elisa. Dan di Betel ada banyak nabi-nabi Tuhan yang lain juga yang sudah memperingati Elisa. Mereka memperingati, mereka bilang begini, udah kamu tinggal di sini karena Elia harus pergi sendiri. Kamu gak boleh ikut, kamu tetap tinggal di sini. Tetapi Elisa dengan keras hati, bukan dengan keras hati ya, Elisa dengan kekuatan, dengan keteguhan hati, dia tetap mau ikut sama Nabi Elia. Sampai akhirnya Elia mengizinkan Elisa untuk pergi bersama-sama dengan Elia. Mereka pergi menuju kota Yeriko. Dan setelah sampai di Yeriko, sekali lagi Elia ngomong sama Nabi Elisa, sama Elisa bilang begini, oke sampai di sini aja ya, aku akan pergi dan kamu gak boleh ikut, aku akan pergi menyeberangi sungai Yordan. Dan waktuku sudah hampir selesai, aku sudah harus pergi, kata Elia. Tapi sekali lagi juga Elisa bilang gak mau, aku mau ikut. Gak mau sampai di sini, aku akan terus ikut sampai menyeberangi sungai Yordan. Elia mungkin bilang dalam hatinya, kenapa ya kok mau terus ikut aku? Padahal aku sudah terus suruh dia tinggal. Dan Elia melihat bahwa Elisa adalah sahabat yang setia. Sahabat yang setia yaitu yang mengasihi, yang sangat dekat sama Elia. Dan sampai akhirnya ketika Elisa meminta untuk tetap ikut sama Elia, ya sudahlah kalau begitu ikut menyeberangi sungai Yordan. Dan saat itu Elia menunjukkan mujizat terakhirnya di hadapan Elisa. Ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan, Elia mengangkat tongkatnya dan Elia memukul ke air dan air sungai itu terbelah menjadi dua. Dan mereka berjalan di tanah yang kering menyeberangi sungai Yordan adik-adik. Dan ketika mereka sampai di sungai Yordan, di seberang sungai Yordan, Elia bilang pesan terakhir seperti ini. Oke Elisa, sudah cukup sampai di sini. Aku sebentar lagi akan pergi. Tugasku akan segera selesai. Dan Elia bilang begini ke Elisa adik-adik. Apa yang kamu minta dari aku? Apa yang kamu inginkan dari aku? Silakan kamu minta, buat permohonan apa saja yang kamu inginkan dari aku, kata Elia. Dan adik-adik tahu apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa bilang gini, aku mau minta urapan 2 kali lipat. Apa itu urapan adik-adik? Urapan adalah kuasa seorang nabi yang dipakai Tuhan. Kalau Elia diurapi Tuhan sebagai nabi Tuhan yang dipakai hebat, mengadakan banyak mujizat. Elisa bilang begini, aku mau lebih hebat dari Elia. 2 kali lebih hebat. Urapan aku, kuasa aku, mujizat yang Tuhan berikan kepada aku harus lebih hebat dari Elia. Dan Elia ngomong begini, kalau Tuhan berkehendak, Dia akan memberikannya kepadamu. Kalau kamu hari ini melihat aku terangkat ke sorga, berarti kamu akan terima kuasa dan urapan itu 2 kali lipat, kata Elia. Dan setelah itu gak lama kemudian, tiba-tiba muncul kereta kuda yang berapi adik-adik. Datang dari langit, langit terbuka, muncul kuda dan kereta yang berapi-api. Yang menjemput Elia. Elia naik ke atas kereta kuda yang berapi ini. Dan Elia mulai pergi naik dibawa ke surga. Dan pada waktu itu Elisa melihat tuannya diangkat ke surga dengan kereta api yang berkuda. Kereta kuda yang berapi maksudnya adik-adik. Dan ketika Elisa melihat itu, dia berseru, Bapakku, Bapakku. Sampai akhirnya Elia menghilang di kejauhan. Dan sudah tidak dapat dilihat lagi. Dan adik-adik tahu, ketika itu Elisa menjadi penggantinya Elia.
Dia dipilih Tuhan menjadi nabinya Tuhan. Yaitu tugasnya apa adik-adik? Menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan juga mengadakan mujizat-mujizat yang dipakai Tuhan, yang diberikan Tuhan, kuasa yang diberikan Tuhan kepada Elisa. Dan Elisa benar dipakai Tuhan 2 kali lebih hebat dari Elia. Dan bagaimana caranya Elisa bisa 2 kali lebih hebat dari Elia adik-adik? Karena Elisa adalah murid yang setia. Sahabat murid yang setia. Dia setia belajar dari Elia. Belajar apapun yang dikatakan Elia, apapun yang dilakukan Elia, dia belajar. Dia tahu bahwa Tuhan itu yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang dilayani oleh Elia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan Elia berasal dari Tuhan. Dan dia mau belajar untuk dapat pengurapan atau kuasa yang sama dari Elia, seperti Elia. Dan akhirnya ketika Elia naik ke surga menyelesaikan pekerjaannya sebagai nabi Tuhan, Elisa gak mau ketinggalan adik-adik. Dia mau, aku harus dapat urapan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari Elia. Sampai akhirnya Elisa pun mendapatkan itu. Tapi ada prosesnya adik-adik. Prosesnya apa? Setia belajar sebagai seorang murid. Dia belajar dari gurunya yang hebat dipakai Tuhan. Dia belajar caranya mengasihi Tuhan. Elisa belajar bagaimana caranya mendengar suara Tuhan yang benar. Elisa juga belajar bagaimana caranya taat melakukan perintah Tuhan. Sampai dia siap dipakai Tuhan menggantikan Elia. Nah adik-adik, kakak mau bilang begini. Kakak dan adik-adik teman-teman semua, kita semua juga adalah murid. Siapa guru kita? Pertanyaannya gitu ya. Kalau ada yang tahu silakan ketik di kolom komentar. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kakak, adik-adik sebagai murid-muridnya untuk tetap setia melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi murid yang mengasihi Tuhan. Setia mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Sampai kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Kita membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Biar nanti teman-teman kamu yang belum kenal sama Tuhan Yesus bisa lihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam dirimu. Dari mana taunya? Dari perbuatan kita. Yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi teman-teman kamu mengampuni, kamu berkata yang baik. Kamu tidak membenci teman-temanmu, kamu taat sama orang tua, kamu tidak berbohong, kamu suka berbuat baik. Itu adalah ciri-ciri murid Tuhan Yesus. Karena yang kita contoh siapa? Tuhan Yesus. Kalau yang kita contoh Tuhan Yesus, artinya contohnya pasti yang baik, bukan yang buruk. Oke? Nah, untuk itu kakak mau kasih tahu. Seperti Elia dan Elisa, guru dan murid kita belajar hari ini. Kakak dan adik-adik semua kita mau jadi murid juga yang baik. Murid siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Kita mau setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, dan setia hidup seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Mulai hari ini ya, kita belajar dari minggu pertama. Dari kisahnya Elia dan Elisa. Sampai nanti di minggu terakhir kita akan belajar banyak. Bagaimana menjadi murid yang setia dan taat untuk Tuhan Yesus. Sampai di sini cerita kakak. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Alkitabnya dibaca. Dan tetap melakukan firman Tuhan setiap hari. Sampai Tuhan Yesus datang lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan tetap setia belajar firman Tuhan dan juga beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui
Bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita dan kita tutup ibadah kita, kakak undang kita berdiri lagi, kita mau tutup ibadah ini dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami masih punya kesempatan kami beribadah. Biar pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar hari ini sebelum kami selesai ibadah Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan diberikan kepada setiap kami yang setia beribadah pada hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, diberkatilah rumah kami, keluarga kami, orang tua kami, sekolah kami, pergaulan kami, semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan melindungi kemanapun kami pergi, menyertai kami dan menjaga hidup kami semua Tuhan Yesus. Dan juga memberikan kami berkat dan memberkati, membuat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.